Halo Pak Pendeta Hariman, Halo Bang Basar. apa kabar? Puji Tuhan, baik. Bang Basar gimana, sehat ya? Sehat. Nggak kerasa nih kita udah masuk Natal nih bentar lagi nih. Iya, sekarang tinggal beberapa minggu lagi ya. Iya. Nah tapi ada yang menggelitik nih Pak Pendeta. Aku Apa itu, karena Bang? mau Natal nih biasanya suka berenung-berenung, Cile. Ingat kampung atau ingat apa? Bukan. Kali biasanya sih ingat kampung, tapi kali ini ingatnya Natal itu gitu. Karena kan kita udah 2 tahun pandemi nih ya. Iya. Kan kayak sebagai anak muda tuh kita kan ngerasa bahwa aku tuh pengen lah Natalnya tuh seperti yang sebelumnya, semarak di gereja, lalu ada pohon Natalnya, Pesta-pestanya. jadi ada ya hal-hal memang yang kita tidak bisa lagi lakukan mungkin di tengah pandemi ya. Jadi aku pikir aku bertanya-tanya nih dalam diriku sendiri, Natal itu sekarang tuh seperti apa sih sebaiknya, dan apakah esensi Natal itu hilang di tengah pandemi ini atau justru biasa-biasa aja? Saya kira di masa pandemi ini justru makna Natal itu semakin penting untuk kita hayati, esensinya ya, esensinya. Apa tuh esensinya tuh? Esensinya Natal itu kan wujud bela rasa Allah kepada manusia. Allah mau mengangkat manusia, membuat manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi dalam masa pandemi ini justru kita ditantang untuk menyatakan bela rasa Allah itu dalam bela rasa kita dengan sesama. Kan sekarang ada banyak orang yang kesusahan ya, kesulitan di PHK dan sebagainya. Oh iya, karena dampak pandeminya. Dampak pandemi, mungkin anak-anak jemaat kita juga banyak yang nggak bisa sekolah gitu ya. Nah saya kira justru pandemi ini membawa kita untuk menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Sebelum-sebelumnya mungkin kita kan lebih banyak ritual seremonialnya. Iya. Lebih banyak pesta poranya. Lebih banyak berantemnya juga kalau pas mau susun acara kan. Undang artis siapa gitu kan. Budgetnya berapa gitu. Ini menurut saya hal-hal yang begitu nggak boleh lagi kita pertahankan. Gitu ya. Boleh kita merayakan, ada kemeriahan tapi yang wajar lah ya. Malahan Natal yang sederhana. Itu yang harus kita lakukan. Yang mewahnya itu di mana? Mewahnya itu justru dalam bela rasanya. Jadi pelayanan-pelayanan sosial itu yang mesti kita kembangkan. Bukan hanya secara kolektif ya di gereja, tapi terlebih juga kita pribadi, keluarga yang merayakan Natal ini gitu. Ya kita harus mulai memperlihatkan satu gaya hidup yang penuh dengan compassion itu ya. Kita terjemahkan itu dalam laku hidup sehari-hari dengan tetangga kita ya, dengan tukang sampah mungkin yang ada di lingkungan kita ya, dengan orang-orang kecil yang Tuhan izinkan kita temui dalam hidup sehari-hari. Saya kira kayaknya itu ya. Jadi pandemi ini justru membuat kita kusuk ya untuk memikirkan kembali, meninjau kembali ekspresi dan bentuk-bentuk perayaan Natal kita. Baliklah kepada yang esensial. Esensial ya? Yang esensial. Oke, ini menarik nih. Jadi aku berpikir gini, aku inget-inget dulu ya. Kalau Natal kan kita dapetnya, kalau mau Natal nih kita kan udah sibuk nih, heboh beli baju Natal lah, terus siapin kado Natal lah segala macem, terus main ke tempat keluarga segala macem, lalu di gereja dengan megah dan mewahnya perayaan Natal tadi gitu. Tapi ternyata bukan itu ya Pak.
Ya, itu pernak-pernik aja. Itu pernak-pernik ya? Bukan yang utama berarti? Kalau beli baju baru saat Natalan, oke juga. Kebetulan saya dulu di kampung bisanya cuma beli 1 tahun sekali. Sama, kita sama. Sama gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu kan. Setahun sekali beli baju baru ya untuk berkumpul. Ya bukan buat pamer-pamer ya, tapi sebagai tanda sukacita kita begitu ya, lalu kumpul keluarga. Nah menurut saya itu justru yang harus kita lakukan. Kalau dulu waktu di kampung ya, justru tanggal 24 malam itu kita suka kumpul, datang ke keluarga, apalagi yang ada clash-nya gitu ya, ada masalah-masalah. Justru momentum Natal itu menjadi momentum rekonsiliasi. Jadi Natalitas itu menghadirkan satu citra kemanusiaan yang baru yang harus kita perjuangkan, saya kira. Yang konflik ya kita berdamai, ya yang terluka ya kita sembuhkan. Yang ada dalam keterbatasan, kekurangan, ya mari bareng-bareng kita menjadi penolong, ya saling menolong untuk bersolidaritas, mengangkat dia dari keterpurukan. Itu yang harus kita kerjakan, saya kira. Ya kalau ya kumpul keluarga, it's okay menurut saya ya. Kalau ya pakai baju baru dan segala macam, ya itu pernak-pernik lah ya. Dan itu nggak boleh jadi yang utama gitu. Karena ya Yesus kan juga datang di tempat sederhana ya. Tidak dengan pakaian yang necis, apalagi yang mahal, bermerek, kan enggak. Jadi tanpa itu pun kita tetap Natalan. Tetap Natalan gitu ya. Natalan kita. Tapi ya gini, memang banyak juga ya Masku persepsi atau juga cara lihat orang lain terhadap teman-teman yang Natalan nih. Kita yang Natalan. Kok kayaknya mereka mewah banget, kok kayaknya mereka ini banget sumringah kira-kira gitu ya. Nah, padahal sementara Yesus sendiri justru mengajarkan yang seperti Pak Pendeta tadi bilang ya, bahwa bela rasa tadi harus kita perkuat, dan memang dalam kehidupan ini kita hidup yang merangkul, hidup yang istilahnya itu menopang dan bisa menjadi berkat untuk semua kira-kira gitu ya. Nah, tapi kan gini juga Pak Pendeta, ini kita di dalam kehidupan kita kan kita juga melihat ya, ada juga memang yang merayakan Natal itu memang dengan cara yang seperti itu, bukan sesuatu yang salah ya gitu. Nah, tapi kembali lagi di tengah pandemi begini sebenarnya, selain tadi kita berbela rasa tadi, menolong mereka yang tidak mampu, lalu menjadi lebih giat lagi dalam aksi-aksi sosial gitu ya, menolong mereka-mereka yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, ada lagi nggak kira-kira apa yang harus kita lakukan di tengah Natal ini nih? Saya kira gini, Natal di Indonesia ini khususnya ya, di Indonesia saya mencermati ada beberapa persoalan sosial yang sangat-sangat memerlukan perhatian kita. Misalnya radikalisme misalnya ya, radikalisme, fundamentalisme, dan ini kan menyebabkan masyarakat hidup dalam tembok-tembok yang segregatif ya, kita terpisah satu dengan yang lain, dan ini kan ancaman terhadap persatuan. Kita juga misalnya yang kedua, kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan ekologis ya. Lingkungan hidup kita terancam. Kalau lingkungan itu rusak, saya kira kemanusiaan kita juga akan punah gitu ya, akan rusak. Lalu kemiskinan, ketidakadilan. Nah, menurut saya Natal itu dalam penghayatannya, dalam ungkapan kita untuk merayakannya, hemat saya mesti menjawab tantangan-tantangan sosial tadi. Kalau itu tidak terjawab, berarti nggak usah Natalan ya Pak? Natal kita belum oke itu. Belum utuh, belum oke ya. Kita hanya mungkin baru sampai di kulit-kulitnya doang gitu ya. Tapi kita belum menukik sampai pada kedalaman yang esensial dari Natal itu sendiri. Jadi kita juga nggak bisa bilang udahlah kalau begitu nggak usah ngerayain Natal ya. Justru tetap ini momentum untuk selalu kita kasih ingat ya.
kita bikin pencerahan, kita dorong orang supaya yuk mari kita wujudkan lifestyle kekristenan yang berbeda lah. Sehingga kesan yang tadi katanya konsumeristik ya, kemewahan ya yang kita tonjol-tonjolkan, dan itu bisa saja kemudian menimbulkan kecemburuan-kecemburuan tertentu. Saya kira ya ekspresinya harus kita ganti ya. Kalau yang esensial kita hayati, ekspresinya itu akan ikut gitu. Jadi saya ngajak ya kita kembali kepada yang esensi dari Natal, dan bentuk-bentuknya kita sesuaikan gitu. Jadi dengan kata lain Pak Pendeta mau bilang bahwa Natal tuh jangan cuma diulang-ulang aja gitu, tapi gaya hidup impact-nya yang harus memang lebih berbuah ya. Iya. Buat tidak hanya untuk kehidupan kita kan. Iya, dan kita Natal itu setiap kelahiran itu natalitas itu kan memunculkan harapan baru. Ya, harapan-harapan baru. Nah, dalam perayaan kita memang harus mengungkapkan itu. Sehingga kehadiran kita itu memang bisa dirasakan ya. Orang melihat kita dalam ekspresi kita, dalam seluruh laku hidup kita, itu orang seperti melihat harapan. Itu kan keren sekali ya kan. Jadi lifestyle yang menghadirkan harapan ya di tengah-tengah tantangan-tantangan yang tadi saya katakan, ada kemiskinan, ketidakadilan ya, kesenjangan, ancaman lingkungan ya, lalu radikalisme ya. Mari kita memunculkan harapan baru, harapan yang membuat kita itu jadi lebih optimis ya, bersaudara ya, hidup penuh dengan bela rasa. Nah, ini yang mesti kita ungkapkan. Ini kalau kita kumpul merayakan Natal, ibadah bagus ya. Kita nggak mungkin juga nggak ibadah Natal kan. Kita tetap harus ibadah Natal apapun bentuknya. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, ibadah itu kan mengarahkan kita untuk melihat Tuhan dan memandang sesama. Jadi kalau sudah lihat Tuhan dalam ritual, lengkapnya itu, utuhnya itu kalau kita memandang manusia dalam seluruh problematikanya dan kita mengambil bagian di sana. Saya kira itu yang harus kita kerjakan, Bang Basar. Oke, berarti kalau gitu Pak, kalau aku beli baju Natal nggak apa-apa ya, tapi aku menghayati yang tadi Pak Pendeta bilang bahwa Natal itu harus memunculkan harapan tidak hanya untuk kita tapi untuk banyak orang. Iya, orang kita juga harus pakai baju kan. Oh iya betul. Berarti nggak apa-apa ya kita beli ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai dengan kemampuan. Kalau jangan dipaksa-paksain ya. Jangan paksa-paksain. Ya, kalau kita bisanya beli yang harganya batik 50.000, ya nggak apa-apa. Nggak usah maksa jadi yang batik 5 juta gitu ya. Itu yang sesuaikan saja dengan kemampuan kita masing-masing. Ini juga pesan Natal buat teman-teman semua ya. Jadi oke Pak Pendeta, teman-teman semua, ini Natal yang esensial itu adalah Natal yang memberikan harapan tidak hanya untuk kita, untuk banyak orang, untuk lingkungan kita dan untuk kehidupan ke depan, sehingga juga orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi kita semua. Amin. Jadi kalau begitu terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Bang Basar. Kalau gitu kita tutup dulu nih. Tapi batiknya baru kayaknya ya. Baru digosok sama istri ini. Oke, kalau gitu teman-teman, salam AIS, Integrity, Care, Excellence.